sesungguhnya dia itu urusan pribadi antara kita dengan Allah. Allah lah yang maha tahu apa yang kita lakukan dalam puasa ini. Tapi sesungguhnya puasa itu juga bukan hanya urusan pribadi semata-mata, tetapi adalah urusan sosial kita. Rasulullah SAW bersabda, "Farada Rasulullah SAW zakat al-fitr tuhratain lisa'imi minal wa'u wal qasas wa tuhratan lil masakin." Jadi puasa itu Rasulullah SAW wajibkan zakat fitrah itu untuk membersihkan orang-orang berpuasa dari kata-kata yang tidak baik dan sunda gurau dan memberi makan orang-orang miskin. Jadi sebenarnya puasa ini bukan hanya urusan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena lagi dan lagi kita masih diberikan kesibukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan suci Ramadan yang mulia ini. Alhamdulillah kami dari Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia Provinsi Maluku Utara hari ini diberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahmi di Masjid Al-Awadin Kelurahan Sangaji yang sama-sama kita cintai pada siang hari ini. Yang saya hormati Bapak Prof. Dr. Jidin, dosen kami dari IAIN Ternate yang hari ini mengisi kultur pada siang hari ini, dan yang kami hormati Al-Ustaz dari Malang ya, kemudian juga BKM Masjid dan seluruh jajarannya. Terima kasih telah menerima kunjungan kami di Masjid Al-Awadin yang sama-sama kita cintai. Perlu diketahui bahwa ini merupakan safari Ramadan yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia Provinsi Maluku Utara yang dilaksanakan untuk keempat kalinya. Di tahun keempat ini kami sedikit berbeda. Di tahun kemarin juga kami sempat safari di masjid ini pada waktu selesai ada sholat isya ke tarawih. Sistematiknya yaitu seperti kultum saja. Tetapi kali ini RRI mau menyiarkan safari daripada Remaja Masjid Maluku Utara. Oleh karena itu dirubahlah waktu sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh RRI Ternate, begitu Bapak. Jadi sebentar mungkin ada beberapa agenda yang akan kami tampilkan. Di antaranya ceramah, ada juga hafalan Al-Quran yang insya Allah memotivasi adik-adik sekalian yang hadir pada hari ini oleh Aida Hafizah Internasional juara 1 30 juz dengan hafalan yang mumtaz. Pak Doktor mungkin sebentar bisa ini hafalan dari Adinda Aida. Kemudian juga ada adik kami dari MTS Negeri 1 Kota Ternate untuk memberikan kultum sebentar kepada adik-adik sekalian dan seluruh jamaah serta para pendengar RRI Ternate. Semoga safari Prima Devi ini dari masjid ke masjid insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah akan memotivasi seluruh generasi muda Maluku Utara untuk mau bangkit memakmurkan dan dimakmurkan masjid. Bapak sekalian hadirin, perlu diketahui bahwa Remaja Masjid sudah bersafari di masjid yang pertama yaitu Masjid Nurul Bahar Pemalau Tidore. Di hari kedua kami bersafari di Masjid Ar-Rahman Lelong Kananga. Kemudian hari ketiga kami di Masjid Darul Rahman Kota Baru.
Hari keempat kami di Masjid An-Nafi. Hari kelima kami berdialog di Studio Pro 1 RRI Ternate. Hari keenam kami di Masjid Raya Soful Khairat Sofifi. Kemudian hari ketujuh kami di Masjid Al-Istiqomah Tanah Tinggi. Hari ke-8 kami di Masjid Nurul Yakin Kelurahan Mangga 2. Hari ke-9 kami di Masjid Al-Mutatahirin Kelurahan Malyaro. Hari ke-10 kami di Studio Pro 1 RRI Ternate. Hari ke-11 kami di Masjid kami di MTS Negeri 1 Kota Ternate. Kemudian hari selanjutnya kami di Masjid Al-Fajri Toboko, dan selanjutnya kami di Masjid Agung Nurul Yakin Gurabati Kota Tidore dan Masjid As-Salam Jati Metro. Kemudian kami juga bersafari dan hari ini di Masjid Al-Mustahidin belakang RRI Ternate, kemudian di Masjid Kesultanan Sigilamu, dan hari ini alhamdulillah kami bisa bersilaturahmi di Masjid Al-Awin yang sama-sama kita cintai. Jadi Bapak-bapak sekalian, hadirin adik-adik, kalau hari ini kita lihat banyak anak-anak muda, banyak anak-anak yang kecil-kecil yang sibuk dengan Ramadan, dengan kegiatan-kegiatan main game dan segalanya. Dan hari ini kami ingin menularkan kebaikan kepada seluruh teman-teman, anak muda serta adik-adik untuk bisa mengikuti gerakannya dari Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia Provinsi Maluku Utara, yaitu menyibukkan diri di bulan Ramadan dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, kegiatan membaca Al-Quran, kegiatan bertausiah dan lain sebagainya. Jadi Ramadan ini bukan kita untuk bersantai-santai, bukan kita tidur mulai dari jam 7 pagi, buka mata sampai jam 7 malam. Nah, ini yang salah adik-adik sekalian. Jadi dengan adanya safari seperti ini, insya Allah akan memotivasi kita sekalian untuk bisa memakmurkan ibu serta adik-adik sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, saya akan memperkenalkan Ustadz yang sebentar akan mengisi ceramah pada siang hari ini, Ustadz dari Surabaya, yaitu Al-Ustadz M. Nadis Anwar LC MHI. Beliau dari Sidoarjo. Kemudian pendidikan yaitu baik, ini terlalu banyak. Intinya penceramah dari luar Ternate ya gitu. Baik, sebelum kita tampilkan atau kita mempersilahkan Al-Ustadz untuk berceramah pada siang hari ini pada program kegiatan Safar Ramadan, kita tampilkan terlebih dulu Adinda Bintang Al-Farel, siswa dari Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Ternate, untuk menyampaikan tausiah pada hikmah Ramadan kali ini dengan judul keutamaan bersedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, qayyumis samawati wal ardi, mudabbir khalaiki ajma'in, ba'is rasuli salawatuhu wa salamu alaihim ilal mukallafin, lihidayatihim wa bayani syara'idin, biddalail qatiyatil wadiyatil barahin, ahmaduhu ala jami ni'amihi wa asaluhul mazida min fadlihi wa karamihi. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, beribu-ribu nikmat, bahkan berjuta-juta nikmat. Salawat serta salam tak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi, junjungan Nabi besar kita, yakni Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang telah menjadi suri tauladan bagi kita.
Yang saya cintai, yang saya banggakan, para alimul ulama, para kiai, para asyatidah, Kelurahan Sangaji, Kota Ternate. Yang saya cintai, yang saya sayangi, adik-adik, kakak-kakak sederajat sekalian, yang insya Allah kita di sini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersedekah. Dulu Al-Habib Abdullah Al-Idrus, Al-Habib Abdullah bin apa? Bukan. Oke. Al-Habib Abdullah Al-Idrus. Beliau dulu adalah orang yang sangat kaya raya. Beliau dulu kalau turun dari kuda itu langsung disediakan karpet merah. Beliau kalau turun dari kuda langsung jalan pakai karpet merah. Beliau kalau ada tamu yang datang, dihitung anak tangga yang dinaiki oleh tamunya. Kalau misalnya 3 anak tangga yang dinaikinya, maka akan disembelih 3 ekor kambing, dan seterusnya. Pada suatu hari ada seorang tamu datang, dihitung berapa anak tangga yang dinaikinya, 7, maka dipotonglah 7 ekor kambing kepada dirinya. Setelah itu kita sebut saja dia Fulan. Apa kata si Fulan? Masya Allah, saya belum pernah menemui Habib yang sedermawan ini. Apa kata beliau? Salah. Ada yang lebih dermawan dari saya, ada yang lebih kaya dari saya. Siapa? Adik saya. Adik saya bernama Husain. Temuilah dia. Nah, dalam pikiran si Fulan, wah, ini kakaknya aja kayak gini, apalagi adiknya yang lebih kaya gitu. Pergilah si Fulan ke rumah si adiknya yang bernama Husain. Ketika sampai di sana, si Fulan terkejut. Kenapa? Karena rumahnya gubuk. Ketika datang hanya disediain kopi setengah gelas sama roti kering setengah. Diminum itu udah habis. Setelah gitu terus ditunggu-tunggu dikira pemanasan. Oh, ini pemanasan. Ditunggu-tunggu tidak keluar apa-apa. Balik lagi si Fulan kepada si Habib Abdullah. Hai Habib, kamu telah bohongin saya. Oh enggak. Apa kata Habib? Hai Fulan, saya mempunyai ratusan ekor kambing, yang dimana saya hanya memotongkan 7 ekor kambing kepada kamu. Sedangkan adik saya Husain, dia hanya mempunyai harta, yaitu secangkir kopi dan sepotong kue kering. Di situ ia memberikan kepada kamu setengah dari hartanya. Setengah cangkir ia berikan kepada kamu, setengahnya buat dia dan keluarganya. Roti dia bagi 2, setengahnya untuk kamu, setengahnya dia untuk anak-anaknya. Dia lebih kaya dari saya karena dia bisa membagikan setengah hartanya kepada kamu, sedangkan saya jauh dari itu, lebih sedikit dari itu. Jadi intinya sedekah itu nggak harus kaya. Sedekah itu bisa dilakuin oleh semua orang, apapun dimanapun. Contoh ketika saya mempunyai duit 10 juta, bapak-bapak di sini mempunyai duit 100.000. Saya sedekahkan duit 1 juta, bapak-bapak sedekahkan duit 50.000. Berdasarkan nominal pasti saya yang lebih besar, ya kan? Tapi berdasarkan kaya dan dermawan, bapak-bapak yang lebih dermawan, bapak-bapak yang lebih kaya. Ada suatu kisah
Makanya orang bersedekah itu gak akan pernah miskin, gak akan pernah susah. Gak sedekah juga gak akan pernah kaya. Ada suatu kisah di mana suatu kisah dulu ada seorang itu dia pernah paginya dia mensedekahkan 1 piring kepada seseorang, dia mensedekahkan. Siangnya didapat tuh 5 piring dari orang lain diberikan. Dia bilang, apa yang dia bilang? Enggak mau, saya enggak mau. Lah, ini hadiah buat kamu. Enggak mau, kata si fulan. Pas maghrib diberikan, ada orang datang kasih dia 10 piring makanan. Itu baru dia terima. Lah, kenapa? Aneh kan? Nah, orang-orang bertanya, kenapa? Apa yang dibilang? Pagi saya mensedekahkan 1 piring di jalan Allah. Nah, dan Allah udah bilang jikalau 1 Allah balas dengan 10. Tadi siang yang datangnya itu 8 bukan 10, berarti itu bukan dari Allah. Nah, maghrib ini yang datang 10, berarti ini dari Allah, makanya ia terima. Oke, cukup sekian dari saya. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tausiah singkat yang disampaikan oleh Bintang Al-Farel Al-Bantani. Mudah-mudahan siswa dari Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Ternate, mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Kakak Bintang tadi, adik-adik semua bisa terapkan ya. Jadi di bulan Ramadan ini harus banyak-banyak bersedekah. Kalau berpuasa, kita berpuasa semua ini. Ada yang terpuasa di sini? Coba yang terpuasa angkat tangan. Terpuasa? Oh, kita terpuasa tuh. Baik adik-adik. Di sebelah kakak ini ada Putri. Bukan. Oh, Aida Ainun Balkis. Aida ini merupakan hafizah yang sudah hafal 30 juz Al-Quran mumtaz. Jadi adik-adik sekalian bukan cuma hafal Al-Qurannya, tetapi hafal halaman-halamannya, juga hafal surah-surahnya. Jadi adik-adik sebentar bisa tes Aida juga ya. Jadi Aida, kalau kita lihat para penghafal Quran membaca kadang hafalan Quran dia hanya bisa meneruskan bacaannya begitu saja Pak Imamnya. Tapi kalau Aida, biar Bapak Imam mau putar dari atas, dari bawah, dari kiri, dari samping, putar-putar tuh halaman, tetap Aida bisa sambung ayat, dan Aida bisa menyampaikan kembali nama surat dan halaman-halamannya. Ini adik-adik dari sekolah mana nih? TPQ Al-Ikhlas. Mana ustadznya? Oh, ustadz di belakang. Ustadz so pantau dari belakang ustadz nih. Jangan kabur ya sampai acara selesai ya adik-adik. Oke, saudara sabar dia Aida tampil ya. Oke, Aida mau hafal surat apa? Mau request dulu surat apa? Bips Iya, dia hafal dulu, habis itu Ustadz uji. Ayat surat apa? Mau Aida hafal surat apa? Pak Imam? Langsung terhubung. Oke. Baik, kita telah terhubung di studio 01 Radio Ternate. Oke, Aida, hafal surat apa? Umi. Surat apa nih? Oh, Al-Imran. Halaman berapa tuh Al-Imran? Al-Imran halaman 50. Silakan yang buka Al-Quran, lihat surat Al-Imran halaman 50. Kepada Aida disilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzalat tawrata wal injil min qablu hudan linnasi wa anzalal furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum 'adzabun syadid. Wallahu 'azizun dzuntiqam. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis samaa. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. Ada yang mau ngetes hafalannya Aida? Silakan, Ustadz. Mana? Kayaknya Ustadz maju sedikit. Masya Allah Aida. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Telah kita dengarkan bersama, luar biasa tadi, baik makhorijul huruf, sifatul huruf, ini begitu luar biasa. Mbak Aida sekarang umur berapa? Umur berapa? 10 tahun ya. Masya Allah. Sudah 30 juz? Luar biasa. Oke, tadi dibacakan awal surah Al-Imran. Ya, awalnya surat Ali-Imran ya. Oke. Ustadz mau tanya surat Ali-Imran aja ya. Oke, diteruskan ya. Bisa teruskan ya? Coba diteruskan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza lahuwal qasasul haqq. Coba. Tadi Ustadz so bilang surat Al-Imran. Sekarang halamannya halaman berapa itu, Aida? Halaman 58. Betul Ustadz, 58. Lanjutkan Aida.
إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Cukup. Ada lagi yang mau ngetes? Aida, angkat tangan dari TPQ. Ayo, cuma baca ayatnya saja, tidak usah sebutkan suratnya. Baik, Pak Imam. Maju sedikit Pak Imam, karena ini ada terhubung dengan RRI Pak Imam. Ya, terima kasih Aida. Saya mau tanya, saya langsung saja. Walillahi mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Aida, itu surat apa dan berada di halaman keberapa Aida? Surah Al-Imran halaman 75. Betul? Surat Al-Imran halaman 75. Betul? Ya, Al-Imran kan? Lanjutkan. Walillahi mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. Satu lagi dari TPQ, satu lagi dari TPQ. Ayo, hapus berani. Ayo, maju di depan. Nama siapa? Promosi di TPQ ini, RRI ini lagi siar sekarang. Ayo cepat, maju. Ayo, hari yang Al-Quran. Ayo. Ayo, maju. Ayo maju. Maju di depan. Ini adik ini. Tak usah malu. Ayo. Mana? Oh, ada, mari maju. Siapa? Ayo, mari silakan maju ke depan. Ini pemuda Sangaji ya. Ya, ayo maju di depan. Maju di depan. Takbir. Nama siapa? Tinggal di sini sudah, di Kelurahan Sangaji. Ya. Oh,
Silakan perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Deputra. Tinggal saya di Kelurahan Kayu Merah. Sekolah Maninsan Cendekia Halmahera Barat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an taquma as-samaa'u wal 'ardu bi amrihi thumma idza da'akum da'watan minal 'ardi idza antum takhrujun. Aida itu surat apa dan berada di halaman keberapa? Surah Ar-Rum halaman 407. Lanjutkan. Wa min ayatihi an taqumas samaa'u wal ardu bi amrihi thumma idza da'akum da'watan minal ardi idza antum takhrujun. Walau ma fis samawati wal ardi kullun lahu qanitun wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alayhi wa lahul mathalul a'la fis samawati wal ardi wa huwal 'azizul hakim. Baik adik-adik sekalian, mudah-mudahan dengan penampilan ini bisa memotivasi kita semua ya. Jadi Aida juara 1 internasional Murattal Quran yang diselenggarakan oleh Mesir. Kemudian juara 3 internasional MHQ Musabaqah Hifdzul Quran 25 juz yang diselenggarakan oleh Kedutaan Qatar. Juga merupakan juara 3 nasional MHQ di Padang tahun 2001 20 juz 2020 maaf, juara MHQ tahun 2020 di Padang nasional. Kemudian Aida juga kemarin juara 1 di MTQ Provinsi Maluku Utara cabang 20 juz ya, karena umurnya belum bisa 30 juz untuk kategori MTQ ya, begitu ya Aida. Jadi sudah bisa? Belum bisa. Ya. Iya, jadi Aida masih ada kesempatan yang besar sekali untuk bisa melangkah ke 30 juz. Jadi sekarang ini Aida bermain 20 juz padahal Aida sudah 30 juz Al-Quran. Kemarin dites sama Syekh dari Palestina juga. Kata Syekh di Masjid Imam Bonjol bacaannya Aida muntas ya. Subhanallah, ini bisa memotivasi adik-adik sekalian kita semua untuk bisa lebih mencintai Al-Quran. Di bulan Ramadan ini siapa yang khatam Al-Quran angkat tangan? Belum khatam? Berarti sebentar tuh. Kalau Aida satu hari berapa juz Aida? 5 juz. Yang ini berapa juz? Adik-adik 5 juz ya. Ada juz tomat, juz apel, ya, juz wortel dan lain sebagainya. Oke, tetap semangat untuk lebih mencintai Al-Quran. Di bulan Ramadan kita kuatkan lagi bacaan Al-Quran kita, apalagi di 10 hari terakhir nih lebih banyak kita harus mentadaburkan Al-Quran. Di samping kita juga ada Al-Ustadz, nanti sebentar bisa memberikan pencerahan kepada kita semua terkait dengan Ramadan yang sekarang ini sudah memasuki 21 Ramadan.
Siapa yang masih puasa sampai 21 Ramadan angkat tangan. Berarti cuma 5 orang yang puasa. Oh, semua puasa. Mantap. Jadi nanti adik-adik kalau Aida masih di Ternate sini, ada di mana kalian ikut ya, supaya motivasi toh, biar di belakang gunung pergi lagi. Boleh? Boleh, semangat ya. Besok Aida ke Sofifi juga. Jadi sedikit diceritakan waktu Aida tampil di Masjid Raya, Ustadz, itu langsung Bapak Ketua DKM dan imamnya semangat. Hari itu sambutan bilang kami ingin menjadikan kota Sofifi sebagai kota Al-Quran dengan tampilannya Aida di sana. Ya, jadi setelah Ramadan Aida balik lagi ke pondok pesantrennya, pada program tahasus ya Aida. Program tahasusnya Aida itu berkumpul dengan bukan seumuran kalian, tapi sebesar-besar. Karena Aida sudah levelnya tahasus, sudah levelnya memperkuat lagi bahasa Arabnya dan lain sebagainya. Ya ada ya Aida. Jadi kalau tahun depan Aida datang kemari lagi, berarti Aida sudah usah pakai bahasa Indonesia lagi ya, pakai bahasa Arab. Baik adik-adik sekalian serta bapak-bapak pengurus BKM Masjid Al-Audin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita telah terhubung dengan Pro 1 RI Ternate dan hari ini kami di Masjid Al-Audin, Kelurahan Sangaji, tepatnya di perempatan jalan ada tugu atau apa namanya, patung cengkeh ya di depan. Ya, jadi di sini masjidnya masjid jami, masjidnya sangat besar dan alhamdulillah kelihatan juga mewah di sini. Jadi kalau hadirin sekalian ingin berkunjung ke sini dan sholat di sini, insyaallah terbuka bagi seluruh masyarakat yang ada di Jazirah Maluku Utara. Dan hari ini didengarkan semua di pelosok-pelosok Maluku Utara juga mendengarkan siaran Safar Ramadan dari remaja masjid Provinsi Maluku Utara. Tadi juga telah hadir Bapak Sekretaris Dewan Masjid Indonesia Provinsi Maluku Utara yang membersamai kami. Dan langsung saja hari ini penceramah pada siang hari ini, masih semangat ya adik-adik? Jangan pulang sampai acara selesai ya. Sebentar nanti berfoto dengan Aida lagi tak? Jadi kalau pulang secara surugi sudah terdapat berfoto dengan Aida. Juara internasional nih saya mau foto. Jadi semua harus berfoto dengan Aida ya sebentar. Baik, yang akan menyampaikan tausiah yaitu Al-Ustaz Muhammad Nadif Anwar LC MHI. Sedikit saya sampaikan pendidikan beliau. Beliau dari Jami'ah Darul Mustafa Tarim Hadramaut Yaman tahun 2010 sampai 2015. Tahu Tarim Hadramaut kata-kata adik-adik? Itu di Arab sana, di Yaman ya. Kalau mau di sana kumpul doi tiap hari, baru insya Allah kalau sebanyak baru pergi ke sana di Yaman ya, belajar di Yaman. Kemudian Ustadz juga S2 di Unira Malang tahun 2018. Kemudian untuk prestasi beliau juara 1 puisi dan teater tingkat provinsi Jawa Timur tahun 2002. Kemudian beliau juga juara 1 pidato tingkat SMA MA se-Jawa Bali tahun 2003. Beliau juga peringkat 10 besar dai muda TPI tahun 2005. Beliau juga juara 2 Musabaqah Hifzul Quran 20 juz MTQ Kabupaten Sidoarjo tahun 2005. Berarti Ustaz nih hafiz. Masya Allah, hafiz jaga hafiz Ustaz. Kemudian juga Ustaz juara 2 MHQ 30 juz MTQ Kabupaten Sidoarjo tahun 2006. Kemudian beliau juga juara 1 MSQ MTQ Kabupaten Sidoarjo tahun 2007. Juara 1 MSQ MTQ Provinsi Jawa Timur di Blitar tahun 2007. Juara 3 puisi Qurani tingkat pelajar Timur Tengah di Yaman tahun 2014. Baik, adik-adik sekalian serta hadirin dan pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada, tadi telah saya sampaikan biografi daripada Al-Ustaz Muhammad Nadif Anwar LC MHI. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan beliau pada hari ini
tentang ceramah dan hikmah untuk kita, hikmah Ramadan untuk kita semua yang hadir pada hari ini dan pendengar yang ada di Jazirah Moluku Keraha. Mudah-mudahan insya Allah sebentar kita ikuti bersama, kita simak bersama, dan insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Baik, kepada Al-Ustaz Muhammad Nadif Anwar LC MHI kami persilakan. Silakan Ustaz. Berdiri atau duduk Ustaz? Terserah Ustaz. Mau berdiri bisa, bisa. Ada Ustaz, mungkin taruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kok tidak semangat? Masih puasa nih? Masih. Siapa yang pengen masuk surga? Siapa yang puasanya sampai maghrib? Puasa duhur? Nggak ada? Masya Allah. Ya, ingin jadi seperti Aida? Ingin ya? Ayo semangat ya. Kita awali dengan salam. Ayo semuanya semangat. Yang semangat, yang salamnya paling keras, saya doakan jadi hafidhah, jadi hafidhah. Ya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Yes. Bismillah, alhamdulillah, bifadlillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kepada yang terhormat para sesepuh, orang-orang tua takmir masjid, takmir masjid Al-Awwabin, mudah-mudahan selalu dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi keberkahan hidup ya, dan seluruh masyarakat di sini alhamdulillah rabbil alamin, dan juga tidak lupa Ketua Dewan Masjid Ustadz Muhammad Haikal yang insya Allah perjuangannya begitu luar biasa. Safari Ramadan dari masjid ke masjid menggerakkan pemuda, itu harus ta'alluq, hatinya ini selalu mengurusi masjid. Mudah-mudahan beliau juga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, para pemirsa Radio Republik Indonesia, mudah-mudahan juga syiar ini terus istiqomah. Di bulan Ramadan saja, insya Allah setelah Ramadan, di luar Ramadan, insya Allah kegiatan masjid dari masjid ke masjid insya Allah terus berlanjut ya Ustaz. Mudah-mudahan yang hadir pada siang yang mulia dan indah ini tidak keluar dari masjid ini kecuali kita diampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali kita sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak keluar dari masjid ini kecuali kita semua ditulis, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berkunjung di Mekah dan Madinah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin, pujian penuh syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya. Pada siang yang mulia dan indah ini kami dapat bersilaturahim dengan orang-orang tua di sini, masyarakat Maluku Utara,
Ini adalah setetes rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kami. Alhamdulillah rabbil alamin, di Maluku ini sudah kurang lebih 15 hari dari Sulawesi, dari Maluku, terus di Man Insan Cendekia mengisi kegiatan tahfidz camp, memotivasi siswa-siswi untuk selalu berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Dan alhamdulillah kemarin sudah juga di Tidore, sekarang menuju Ternate. Alhamdulillah rabbil alamin, meskipun saya hanya mampir sebentar, insyaallah biiznillah kita yang hadir pada siang hari ini, kita nanti dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala bersama benderanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin, para pemirsa RRI yang hadir di Masjid Al-Awwabin, adik-adik, para pecinta Al-Qur'an yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, kita sekarang diizinkan, ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala sudah memasuki 10 Ramadan yang terakhir. Alhamdulillah tidak terasa sebentar lagi kita lebaran. Maka pikiran kita mungkin sudah berada jauh, pengen lebaran cepat, pengen beli baju, pengen ini. Sayang sekali kalau pikiran kita seperti itu. Ini Ramadan, ini kesempatan yang begitu luar biasa, nikmati, sayangi Ramadan, istiqomah Ramadan, sebentar lagi meninggalkan kita. Karena Ramadan ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala begitu luar biasa. Bulan Ramadan, bulan diturunkan ayat suci Al-Qur'anul Karim. Al-Quran sungguh luar biasa. Al-Quran berbeda dengan kitab yang lainnya. Tidak ada lantunan yang paling indah, yang menyejukkan hati seperti lantunan ayat suci Al-Quranul Karim. Tidak ada kitab yang paling mulia selain kitab Al-Quranul Karim. Alhamdulillah rabbil alamin, di hadapan kita tadi kita sudah simak ya, sambung ayat yang begitu luar biasa, seakan-akan 30 juz sudah di luar kepala ya. Kita aja ya, mungkin bapak-bapak yang di sini ayatnya aja nggak hafal, halamannya nggak hafal. Tapi masya Allah subhanahu wa, inilah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sama saya teringat dulu seperti saya ya, ada di pondok pesantren Kudus, kanak-kanak juga ada yang ada di Jawa itu, kelas 5 SD, 6 SD, itu ujiannya sudah 30 juz. 4 SD, 5 SD ada yang 4 SD, kelas 4 MI sudah 30 juz. Jadi sambung ayat Al-Quran dibacakan sambil main pesawat-pesawatan. Bacakan awal surah Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Sambil mainan. Lancar begitu luar biasa. Makanya Bapak Ibu Ustadz-Ustadzah mendidik Al-Quran mulai dari kecil itu sangat-sangat penting ya. Anak ini kecerdasan menghafal ini dimulai dari kecil. Jadi cepat sekali hafalan Al-Quran ketika kecil. Maka Bapak Ibu yang di sini, virus yang terdahsyat yang sangat harus kita waspadai di zaman sekarang ini adalah handphone, HP. Jangan sampai anak-anak kita kecanduan HP. Banyak ya. Kalau nggak dikasih HP nangis gitu ya. Padahal kalau kita nggak dikasih HP, kita pelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran, Masya Allah cepat sekali. Nah ini perubahan zaman ini perlu
kita sadari. Dan alhamdulillah rabbil alamin, Aida tadi sudah memotivasi kita tentang bacaan Al-Quranul Karim. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, bulan yang sungguh luar biasa. Maka selain Ramadan ini mendidik tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Juga Ramadan ini mendidik kita bagaimana rasanya kita menahan lapar dan haus. Bagaimana kita selepas dari bulan suci bulan Ramadan ini memiliki rasa qanaah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma huwa qanaah? Apa itu qanaah? Al-qanaah ridha bi qasamillah. Ridha pemberiannya Allah Subhanahu wa taala. Maka terakhir Bapak, dalam kunjungan pada siang hari ini ada sebuah cerita tentang qanaah. Suatu hari Ibrahim ibnu Adham ini walinya Allah Subhanahu wa taala, aulia illah. Ibrahim ibnu Adham ini pergi ke pasar. Di tengah pasar tersebut ada orang yang tidak punya kaki, tidak punya tangan, matanya buta, kena penyakit lepra. Lengkap. Tidak punya tangan, tidak punya kaki, matanya buta, kena penyakit lepra. Orang dekat aja jijik. Tapi lihat bagaimana luar biasanya orang ini. Dia tidak bisa ngapa-ngapain, tidak punya tangan, tidak punya kaki, makan pakai apa? Kena penyakit lepra, matanya buta. Dan pada saat itu Ibrahim ibnu Adham melihat orang tersebut, ada orang lewat. Orang tersebut menyuapi orang yang buta tadi, disuapi. Ya. Kemudian orang yang buta tadi mengatakan alhamdulillah ala hadhihi ni'matil 'azimah. Dengan suara yang keras, suara yang lantang, alhamdulillah ya Allah atas nikmat yang begitu luar biasa dari Engkau ya Allah. Teriak, orang buta tadi teriak. Maka spontan Ibrahim ibnu Adham ini kaget. Loh, orang ini sudah tidak punya tangan, tidak punya kaki, matanya buta, kena penyakit lepra, tapi mengucapkan nikmat Allah yang begitu luar biasa, yang begitu hebat. Ini nikmat apa? Akhirnya Ibrahim ibnu Adham tadi mendekati orang buta tadi. Assalamualaikum ya Syekh. Orang tadi jawab, waalaikumsalam ya Ibrahim ibnu Adham. Maka spontan Ibrahim ibnu Adham ini kaget. Duh, min aina ta'rifuni? Dari mana engkau tahu kita ini tidak pernah kenal, tidak pernah jumpa, engkau tidak pernah hadir di majelis saya, tidak pernah kenal, tidak pernah jumpa, tapi kok kenal? Orang buta yang tadi jawab, ya Ibrahim ibnu Adham, mundu araftu rabbi araftu kulli syai. Ya Ibrahim ibnu Adham, sejak aku kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka aku tahu segala isi di dunia ini. Ini loh orang yang begitu luar biasa. Benar matanya buta, hatinya benar matanya buta, hatinya ini diberi penglihatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi basirah yang begitu luar biasa. Hatinya selalu mengucapkan Allah, 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 Allah. Araftu kulli syai', mengetahui segala sesuatu. Maka Ibrahim ibnu Adham tanya, ya Syekh, engkau ini afwan, tidak punya tangan, tidak punya kaki, matamu buta, kamu kena penyakit lepra,
orang aja dekat jijik dengan kamu. Tapi ketika engkau disuapi orang tadi, engkau mengatakan nikmat Allah yang begitu besar, begitu nikmat, begitu agung. Ini nikmat apa selain engkau disuapi orang tadi? Nah, inilah dua bekal untuk kita jadikan hidup di dunia ini. Ya Ibrahim ibnu Adham, benar, mataku buta, aku dibutakan Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat mataku ini diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tanganku juga diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kakiku juga diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Aku kena penyakit lepra, orang dekat jijik. Ketahuilah wahai Ibrahim ibn Adham, ada dua. Yang dua ini diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepadaku. Dan setiap orang kalau diberikan dua nikmat ini mengalahkan seluruh nikmat-nikmat di dunia ini. Apa itu ya Syekh? Yang pertama, lisanan zakiran wa qalban syakiran. Lisan yang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, qalban syakiran, hati yang selalu bersyukur sama Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak orang punya mobil banyak, tanah yang begitu luas, uang yang banyak, tapi tidak ditakdirkan, dikaruniai Allah subhanahu wa ta'ala hatinya bersyukur. Tidak ada syukur, hidupnya sumpek, hidupnya galau, hidupnya pusing. Tapi kalau kita dikasih Allah subhanahu wa ta'ala lisan yang berzikir sama Allah subhanahu wa ta'ala, hati yang bersyukur sama Allah subhanahu wa ta'ala, serumit apapun di dunia ini, kita dikasih gaji berapapun, maka kita dapat menjalani hidup dengan tenang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Inilah para hadirin, puasa untuk melatih hati kita untuk selalu bersyukur sama Allah subhanahu wa ta'ala. Puasa ini untuk melatih lisan kita untuk istiqomah membaca Al-Quranul Karim. Tanda-tanda kekuasaannya Allah subhanahu wa ta'ala, ayat-ayat kauniyah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mungkin sudah tua, sudah besar, tapi alhamdulillah di hadapan kita ada anak kecil yang umurnya 10 tahun bisa menyambung ayat begitu luar biasa. Kita sudah umur 30 tahun, 35 tahun, 40 tahun, Masya Allah, satu surat pun belum kita hafal. Ini menjadi semangat bagi kita. Sudahlah, kalau kita belum bisa hafal, kita istiqomah membaca Al-Quranul Karim. Kalau kita tidak bisa menghafalkan Al-Quranul Karim, bagaimana anak-anak kita, cucu-cucu kita nanti? Maka mulai dari sekarang, ayo kita mendidik generasi ini dengan semangat menghafalkan Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan Ramadan ini adalah Ramadan yang penuh barokah. Mudah-mudahan juga silaturahim saya, mudah-mudahan juga mendapatkan ridha dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saya doakan mudah-mudahan bapak-bapak, amir masjid, seluruh pemirsa RRI, Radio Republik Indonesia, mudah-mudahan yang mendengarkan acara ini semuanya mendapatkan keberkahan dari Al-Quranul Karim. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, demikianlah tausiah singkat yang dapat saya sampaikan. Karena habis ini saya langsung
hadir di majelis yang satunya, majelis Habib Abdurrahman. Mudah-mudahan kita selalu sambung silaturahim ya. Mudah-mudahan 20 menit, 30 menit yang saya sampaikan ini penuh barakah. Kita tidak keluar dari sini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama ya. Adik-adik masih semangat? Siapa mau jadi hafiz Quran angkat tangan. Berarti 5.000 orang mau jadi hafiz Quran kapan? Sekitar 5.000 orang ke berapa orang? Oh kurang, banyak, lebih banyak insyaallah. Ditambah dengan para malaikat ya insyaallah. Terima kasih Al-Ustaz atas tausiah atau ceramah yang disampaikan pada hari ini. Insya Allah bisa memberikan keberkahan di hari yang ke-21 Ramadan. Dan adik-adik sekalian, dengan penampilan Aida tadi, insya Allah bisa memberikan semangat bagi kita semua dan semangat bagi para orang tua untuk bisa menjadikan anaknya para penghafal Al-Quran. Dan kita yang masih muda-muda jangan mau kalah dengan anak kecil. Harus kita juga semangat biar terhafal 30 juz, minimal hafal surat-surat pilihannya insyaallah ya. Oke, untuk memberkahi kegiatan pada hari ini, salawat dulu sama-sama. Sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi. Sallallahu ala Muhammad. Semoga hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh para malaikat Allah turunkan ke bumi bersaf-saf, berjajar-jajar hingga sampai ke arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Mungkin Pak Imam bisa tutup dengan doa. Pak Imam, insyaallah kita persilakan kepada Pak Imam Masjid Al-Awabin untuk tutup dengan doa yang insyaallah doa ini juga akan diaminkan kepada seluruh pendengar yang ada di Jazirah Maluku Kiara. Kepada Pak Imam Masjid Al-Awabin saya mempersilahkan, silakan. Mari. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya karim. Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal hamdu mannu fadlan wa anta rabbuna haqqan wa nahnu namiduka rizqan wa anta lam tajal lidzalika ahlan. Allahumma ya muyassir kulli asir wa ya jabir kulli kasir wa ya sahib kulli farid wa ya mubni kulli fakir wa ya muqawli kulli daif. Allahumma nas'aluka mujibat rahmatika wa jai maghfiratika wa libas afiyatika wa dawamu ni'matika al-ghanimatu min kulli birrin was salama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil badani wa ma'rifatil umur wa barakatan fir rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata min indal hisab. Allahumma farikal furqan wa munjilal Qur'an bil hikmati wal bayan barikillahu lana fi sahri Ramadan. Allahumma farikal furqan wa munjilal Qur'an bil hikmati wal bayan barikillahu lana fi sahri Ramadan.
اللهم فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan berakhirnya doa tadi maka berakhirlah sudah rangkaian acara peringatan Safari Ramadan yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia Provinsi Maluku Utara yang diselenggarakan di Masjid Al-Wabin yang sama-sama kita cintai. Dan adik-adik sekalian diharapkan jangan ulur pergi karena kita akan foto bersama dengan seluruh pengurus Badan Kesejahteraan Masjid Al-Awabin. Dan insya Allah kegiatan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ikuti terus perjalanan safari dakwah dari Prima DMI Malut. Besok kami di Masjid Al-Muhajirin Kota Sofifi, Masjid Al-Muhajirin Kota Sofifi. Insya Allah berkah. Dan saya kembalikan ke rekan kami di studio. Silakan Kak Ica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.